Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama saya Pendeta Martin Luther, Super Smart Koilmo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bethesda di Marau. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari yang baru Engkau berikan bagi kami semua pada saat ini. Dan biarlah sebelum kami melaluinya, firman-Mu menjadi tuntunan dan terang dalam langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Kidung Agung pasal 6, ayatnya yang pertama. Firman Tuhan menyatakan, "Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Kejurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu?" Demikian pembacaan Alkitab bagi kita semua. Bapak Ibu kekasih Tuhan, renungan bagi kita pada pagi hari ini berjudul Dia Selalu Ada Bagi Kita. Ada peribahasa mengatakan jauh di mata tetapi dekat di hati. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, istilah ini tentu kita semua pasti sering mendengarnya. Dan artinya sangat baik bagi kita. Artinya bahwa walaupun orang yang kita kasihi itu jauh di mata, tetapi kisah atau sikap hidupnya itu selalu teringat dalam hati dan pikiran kita. Itulah yang membuat orang yang kita kasihi walaupun jauh di mata, tetapi dia selalu dekat di hati. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, kita melihat renungan kita pada pagi hari ini sungguh menarik. Ya. Di situ diceritakan bagaimana Raja Salomo dalam menulis kitab Kidung Agung ini menggambarkan hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Mereka menjalani hubungannya dengan penuh cinta kasih, ya. Sehingga sampai-sampai ketika kekasihnya itu jauh, dia merasa rindu yang begitu mendalam. Ya, kalau kita baca dalam pasal 6 ayat pertama pada saat ini, di situ dikatakan mempelai ini pergi untuk mencari kekasihnya. Ya, mengapa dia pergi untuk mencari? Karena dia merasakan sebuah kerinduan yang mendalam. Ya, di situ dikatakan orang bertanya kepadanya, "Kemanakah pergi kekasihmu? Ya, kejurusan manakah kekasihmu pergi?" Ya, jadi di perempuan-perempuan Yerusalem pada waktu itu hendak membantunya untuk mencari kekasihnya yang pergi jauh. Ya. Kekasih ini merasa dia itu rindunya dapat terobati ketika dia dapat menemukan kekasihnya yang pergi jauh. Tetapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu kasih Tuhan dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Seperti yang Pak Pendeta tadi katakan, bahwa walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati. Kitab Kidung Agung ini menjadi koreksi yang besar, ya, bagi kita sebagai orang percaya, bahwa terkadang hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi suam-suam kuku. Kita ibarat seorang perempuan yang mencari kekasihnya, yang rindu kepada kekasihnya, namun ketika tidak didapati, dia akan merasa patah hati. Gambaran kitab Kidung Agung ini ibarat kehidupan kita terhadap Tuhan. Kadang-kadang Tuhan yang kita cari tidak kita temui.
sehingga iman yang kita miliki menjadi suam-suam kuku. Ya. Iman kita menjadi pudar. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat kitab Kidung Agung ini menjadi gambaran bagi kita semua, bahwa sebagai orang percaya dalam melakukan hubungan dengan Tuhan, tentu kita harus memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap Tuhan. Ibarat peribahasa tadi ya, walaupun Tuhan yang kita percaya tidak terlihat dalam pandangan mata kita, namun kita bisa merasakan kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus sebagai orang percaya kita melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa hubungan kita dengan Tuhan? Atau Pak Pendeta juga bisa katakan, apa hubungan gereja dengan Tuhan? Dalam kehidupan kita bergereja, Tuhan Yesus itu disimbolkan sebagai mempelai pria, dan kita sebagai gereja itu disimbolkan sebagai mempelai perempuan yang sudah bertunangan. Ya. Namun dalam pertunangan itu sang mempelai pria sedang berada jauh dari pandangan atau mata kita. Nah, dalam situasi demikian kadang-kadang iman kita seperti kisah dalam firman Tuhan pagi hari ini. Kita mencari Tuhan, ya. Kita mau mendapati Tuhan dalam kehidupan kita. Namun Tuhan mengatakan dalam firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hati kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada sebagian orang yang ketika berdoa dan doanya tidak dijawab oleh Tuhan, dia memutuskan untuk tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Dan ada banyak kisah-kisah lainnya. Nah, bagaimana harusnya kita melakukan hubungan kita terhadap Tuhan? Bapak Ibu kasih Tuhan, lewat firman Tuhan pagi hari ini mau dikatakan bahwa walaupun secara pandangan mata Tuhan itu begitu jauh, tak terlihat oleh kita, namun ketahuilah Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan begitu dekat. Dia ada lewat cara dan rencananya selalu memelihara kehidupan kita. Mari renungkan itu dalam setiap kehidupan kita. Dan percayalah, sehingga dari perenungan kita itu kita memaknai bahwa kasih Tuhan dapat kita rasakan dalam banyak hal di kehidupan kita di dunia ini. Bisa saja dari keluarga kita, bisa saja dari teman kita, bisa saja dari lingkungan pekerjaan, bisa saja dari lingkungan pelayanan. Banyak cara Tuhan mau menyatakan kehadirannya ya, dalam bentuk orang-orang di sekitar kita. Maka jika demikian, setialah kepada Tuhan. Ya, ibarat seorang perempuan yang menantikan kekasihnya. Ya. Kita gereja sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maka dalam penantian itu, ya ibarat peribahasa tadi, walaupun Tuhan begitu jauh, tetap Dia selalu dekat di hati. Maka kedekatan kita kepada Tuhan dari dalam hati ini akan membuat kita setia, sabar, dan selalu bersyukur menjalani hidup kita di dunia ini sampai pada waktunya Tuhan datang. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kembali dalam kehidupan kita. Walaupun Bapak Ibu sedang bergumul, walaupun Bapak Ibu sedang menderita dan mengalami pergumulan yang berat, ketahuilah bahwa Tuhan ada dalam hati kita. Dan Tuhan selalu punya cara yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya, menuntun, memelihara
dan juga tentu membuat jalan keluar dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa, hilang harapan, apalagi iman dan semangat kita menjadi pudar. Ya. Karena Tuhan selalu ada bagi Bapak, Ibu, dan saya, dan bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, sahabat GPIB dimanapun berada, demikian renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Biarlah dimana-mana pun Bapak Ibu sekarang sedang berada dalam tugas pekerjaan, perjalanan, ataupun dalam pergumulan, ketahuilah Tuhan ada dan sedang menuntun, menyertai kehidupan sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah boleh menyapa kami di pagi hari yang indah ini. Biarlah dalam pergumulan, kesesakan, dan juga tantangan dalam kehidupan kami mau tetap merasa bahwa Tuhan itu selalu ada, dekat dalam kehidupan kami. Terkadang ya Tuhan, pergumulan membuat kami merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh. Namun lewat kisah firman Tuhan yang begitu indah di pagi hari ini, mau mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan selalu ada dan dekat dengan kami. Maka biarlah lewat hati yang selalu mengingat dan juga merenungkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami tahu bahwa Tuhan ada, dekat, dan sedang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, dengan masing-masing tugas pekerjaan profesi yang kami miliki, keluar dan masuk kami pergi dan berada, ataupun bagi kami yang sedang mengalami sakit, penyakit, pergumulan, tantangan kehidupan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi penyejuk, penguat, dan juga pengharapan yang selalu baru dalam hati dan pikiran kami semua sebagai sahabat-sahabat GPIB di dalam Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur hati kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, demikian pertemuan kita dalam program Morning Call di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita renungkan tidak berlalu begitu saja, namun menjadi pengharapan yang selalu baru, hari lepas hari. Jauh di mata, tetapi Tuhan selalu dekat di hati sahabat-sahabat GPIB. Tuhan memberkati. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo, dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama
dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.